Penembakan massal masih terus terjadi di Amerika Serikat. Penembakan massal sendiri didefinisikan sebagai kejadian penembakan yang melukai atau menewaskan 4 orang atau lebih. Di Amerika Serikat sudah terlalu banyak peristiwa penembakan, bahkan tempat umum dan sekolah ini menjadi ladang pembantaian akibat penyalahgunaan senjata api. Lantas mengapa ini bisa terjadi? Sekarang kita ulas detailnya dalam Horor Negeri Koboi. Ya, mengutip data Lembaga Arsip Kekerasan Senjata telah terjadi sekitar 230 kasus penembakan massal pada tahun 2022 ini. Dalam data yang diperoleh per bulannya gitu ya, kita lihat ini di bulan Januari ini ada sekitar 34 kasus penembakan, lalu di bulan Februari ada 36 kasus penembakan, di bulan Maret ada 42 kasus penembakan, di April ada 57 kasus penembakan dan pada bulan Mei ada 61 kasus penembakan. Jadi salah satunya adalah penembakan di sekolah Uvalde di Texas yang menewaskan 19 murid dan 2 guru. Ini cukup miris ya karena korbannya ini anak kecil rata-rata. Dan di awal Juni insiden penembakan yang baru dapat dirangkum terjadi pada Kamis 2 Juni 2022 lalu ya. Jadi dalam satu hari yang sama 2 penembakan terjadi di Iowa dan Wisconsin. Di Iowa penembakan ini menyebabkan 3 orang tewas sementara di insiden di Wisconsin membuat 2 orang terluka. Jadi ini cukup miris sekali ya peristiwa ini. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah data begitu ya jumlah kasus penembakan yang terjadi di Amerika Serikat. Di tahun 2014 ini ada sekitar 91 kasus penembakan massal, lalu di tahun 2015 ada 116, di 2016 ada 121, di tahun 2017 ada 141, di 2018 ada sekitar 106 kasus penembakan, di 2019 ada 147 kasus penembakan, di 2020 ada 155 kasus penembakan. Di tahun 2021 ini ada peningkatan yang cukup signifikan begitu ya, ada sekitar 240 kasus penembakan. Dan di tahun 2022 ini terhitung sudah ada 232 kasus penembakan. Jadi kalau kita lihat-lihat nih, bagaimana sih sebetulnya aturan kepemilikan senjata di Amerika Serikat begitu ya? Karena banyak sekali peristiwa ini sering terjadi gitu di Amerika Serikat. Aturannya sebetulnya apakah cukup ketat atau seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini kalau di Amerika Serikat gitu ya, ada hal wajar. Misalnya orang dewasa ini memiliki senjata api. Bahkan negaranya sendiri mengizinkan kepemilikan senjata api secara legal. Jadi kepemilikan senjata api di Amerika Serikat juga dijamin oleh konstitusi negara tersebut, khususnya melalui amandemen kedua konstitusi. Jadi di dalam amandemen kedua konstitusi tertulis, milisi yang diatur dengan baik, yang diperlukan untuk keamanan negara yang merdeka, hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata tidak boleh dilanggar. Nah, aturan kepemilikan senjata api Amerika Serikat ini memang telah ada begitu ya sejak tahun 1791, sehingga membeli dan memiliki senjata api di Amerika Serikat adalah sesuatu yang memang sudah diizinkan sejak lama. Tapi kendati demikian, aturan tentang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat rupanya juga bervariasi begitu ya, antara pemerintah federal dengan negara bagian di Amerika Serikat. Jadi di beberapa negara bagian gitu aturannya tidak seketat di negara bagian lain. Misalnya di negara bagian Nevada, orang tidak perlu memberitahu siapapun bahwa mereka memiliki senjata api. Ada juga aturan yang berbeda untuk jenis senjata api tertentu yang boleh dimiliki orang, dan peraturan itu berbeda dari satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Ini kalau kita lihat gitu ya, ini di sana ini memang aturannya boleh gitu warga negara Amerika Serikat untuk punya senjata. Lalu juga yang berkebangsaan tetapi bukan warga negara Amerika Serikat juga boleh. Bahkan penduduk tetap yang sah di Amerika Serikat juga dikenal sebagai pemegang kartu hijau ini boleh. Dan juga nih kita lihat ada orang asing atau warga negara asing yang secara sah diterima Amerika Serikat sebagai pengungsi boleh punya senjata. Dan juga kita lihat nih ada orang asing atau warga negara asing yang telah diterima secara sah di Amerika Serikat dengan visa non-imigran juga boleh gitu ya. Oke, sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, di Amerika Serikat, lembaga yang mengatur kepemilikan senjata api adalah Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak atau biasa dikenal dengan ATF. Nah, ATF ini adalah penegak hukum di bawah payung Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang berwenang untuk urusan alkohol, tembakau, persenjataan, dan bahan peledak.
ETF juga bertindak untuk menargetkan, menyelidiki, dan merekomendasikan penuntutan kepada para pelanggar untuk menekan tingkat kejahatan dari senjata api. Untuk mengekang penggunaan senjata api ilegal gitu ya, ETF ini mengeluarkan lisensi senjata api dan melakukan kualifikasi pemegang lisensi senjata api serta inspeksi kepatuhan. Tapi walaupun sudah ada aturannya nih ya, ternyata kenyataannya senjata api legal gitu ya dijual di Amerika Serikat. Dan bagi yang tidak paham Amerika Serikat gitu, saya juga sempat bingung gitu kan. Ini kan sangat aneh ya, pemerintah Amerika Serikat ini membiarkan senjata api dijual bebas di pasar walau dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebab senjata api kan bisa menjadi alat yang membunuh ya. Dan di Amerika Serikat senjata api ini dapat dibeli atau diperoleh di gerai seperti Walmart atau toko-toko olahraga. Nah, sebagai informasi untuk Anda, data dari The National Instant Criminal Background Check System gitu ya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penjualan senjata api di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ya. Di 2019 ini penjualannya mencapai 28,4 juta. Lalu di tahun 2020 naik menjadi 39,7 juta. Dan di 2021 angkanya turun sedikit tapi tetap tinggi ini yaitu mencapai 38,9 juta. Dan di sepanjang 2022 sampai dengan bulan Mei ini ya, penjualan senjata api di Amerika ini sudah mencapai 13,3 juta unit. Ini angkanya fantastis kan gitu. Sekarang kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini terkait banyaknya kasus penembakan di Amerika Serikat gitu. Belum lama ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Kongres untuk melarang senjata api serbu, memperluas pemeriksaan latar belakang gitu ya, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian senjata lainnya untuk mengatasi serangkaian penembakan massal yang telah melanda negeri Paman Sam gitu. Ia menilai ini udah terlalu banyak kasus penembakan dan ingin agar insiden ini dihentikan. Biden pun menyerukan sejumlah tindakan yang ditentang oleh Partai Republik di Kongres termasuk melarang penjualan senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi atau jika itu tidak memungkinkan menaikkan usia minimum untuk membeli senjata dari 18 menjadi 21. Dan dia juga mendesak untuk mencabut aturan yang melindungi produsen senjata dari tuntutan atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa senjata gitu ya. Jadi ini memang kalau perdebatan mengenai kepemilikan senjata api di Amerika Serikat dengan pembatasan kepemilikannya ini nggak pernah berhenti gitu ya. Di satu sisi gitu kepemilikan senjata api di Amerika Serikat ini dilindungi gitu kan secara konstitusional. Namun pembunuhan termasuk pembunuhan massal yang dilakukan dengan senjata api ini sangat sering terjadi di sana. Jadi sejauh ini gitu ya sebagaimana dilaporkan Britannica, tingkat pembunuhan dengan senjata api di Amerika Serikat merupakan yang tertinggi di antara negara-negara maju lainnya. Jadi pendukung peningkatan pembatasan senjata api di Amerika Serikat berpendapat bahwa membatasi akses ke senjata akan menyelamatkan nyawa dan mengurangi kejahatan. Sementara bagi yang pro kepemilikan senjata api berpendapat memiliki senjata justru membuat Amerika Serikat lebih aman. Karena kepemilikan senjata dianggap bisa membuat warga negara yang taat hukum mampu membela diri terhadap penjahat bersenjata. Ya kita lihat saja ya ke depannya akan seperti apa. Apakah usulan Biden untuk melakukan pembatasan terhadap kepemilikan senjata api akan diterima? Kita lihat nanti.